Halo guys, kembali lagi di channel kami, channel Teropong Film. Kali ini kami akan membahas tentang film yang berjudul The Lion King. Film ini dirilis pada tahun 2019 yang disutradarai oleh Jon Favreau. Perlu diingat, film ini mengandung 100% spoiler. Sebelum saya menceritakan tentang film ini, jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini dapat mengupload video dengan semangat. Let's go! Film kali ini adalah film yang berjudul The Lion King. Film ini diawali dengan acara persembahan kelahiran Simba, anak dari Mufasa, yang dipertunjukkan kepada hewan-hewan lain agar hewan lain mengetahui bahwa Simba adalah penerus selanjutnya. Selanjutnya, kita diperlihatkan pada adegan di mana seekor tikus yang ingin dimakan oleh singa lain. Singa itu bernama Scar. Dan dilanjutkan kemunculan seekor burung bernama Zazu. Zazu adalah seorang penegak hukum Raja Mufasa. Zazu menyuruh Scar untuk melapor kepada Raja karena ia tidak datang saat acara kelahiran Simba. Namun, Scar alih-alih malah melihat Zazu seperti mangsa dan ingin memangsanya. Kemudian dilanjutkan dengan kemunculan Mufasa yang mengatakan tidak melihat Scar di acara persembahan Simba. Scar kemudian berpaling dari Mufasa yang membuat Mufasa merasa ditantang oleh Scar dan menghadang Scar. Scar mengatakan dia tidak menantang sang raja, dan Mufasa mengatakan bahwa Simba lah yang akan menjadi penerus Mufasa. Scar kemudian pergi. Adegan berlanjut dengan seekor kera yang melihat para serangga sedang mengerubungi sesuatu. Kemudian, dia mengumpulkan serangga agar tercipta sesuatu saat ditiupkan. Lalu, terbentuklah gambar Simba. Adegan selanjutnya ketika Simba yang sudah bertambah besar diajak berbicara oleh Mufasa. Lalu Mufasa mengatakan, semua yang disinari matahari adalah kerajaan kita, dan juga mengatakan bahwa nanti Simba akan memilikinya. Dan Simba menanyakan kepada Mufasa, apa semuanya miliknya, seperti pohon, tanah, mata air, dan gunung, serta sesuatu di balik bayangan itu. Namun Mufasa mengatakan bahwa Simba tidak perlu pergi ke balik bayangan itu. Adegan selanjutnya adalah ketika Simba diajak ayahnya, Mufasa, untuk berpatroli dan kemudian muncullah Zazu. Zazu mengatakan bahwa Mufasa harus melakukan sesuatu hal pada hiena dan menyuruh Simba untuk tidak ikut. Akan tetapi Simba bersikeras untuk ikut. Lalu Mufasa memerintahkan Zazu untuk mengantarkan Simba pulang dengan selamat. Adegan selanjutnya adalah di mana Simba melihat kumbang dan berusaha untuk menangkapnya. Lalu sampailah ia bertemu dengan Scar dan Scar kemudian mengajarkan Simba cara untuk berburu. Lalu Scar menanyakan apakah ayahnya sudah menunjukkan wilayah hingga di perbatasan wilayah utara. Kemudian Simba menjawab, ayahnya sudah menunjukkan, namun ia belum ditunjukkan bagian wilayah utara, karena ayahnya melarangnya untuk ke sana. Kemudian Scar mencoba untuk membuat Simba penasaran untuk pergi ke bagian wilayah utara dengan mengatakan bahwa semuanya pernah ke sana. Adegan berlanjut dengan Simba yang penasaran akan tempat tersebut lalu mengajak Nala untuk ikut. Dia juga berbohong kepada ibunya dan mengatakan bahwa mereka pergi ke mata air. Dan akhirnya mereka diperbolehkan pergi dengan ditemani oleh Zazu. Lalu Simba mengatakan pada Nala bahwa ia akan pergi ke kuburan gajah dan mereka mencoba mengalihkan perhatian Zazu agar mereka bisa pergi dan akhirnya mereka sampai di kuburan gajah. Namun, kedatangan Simba dan Nala di sana disambut dengan banyaknya hiena yang ingin memakan mereka. Akhirnya mereka pun terpojok, sampai akhirnya mereka diselamatkan dengan kedatangan Zazu. Dan akhirnya mereka kabur. Sesampainya di luar, mereka sudah dikepung oleh hiena yang kelaparan. Kemudian Simba mencoba mengaum, namun ditertawakan oleh para hiena, karena suaranya yang terdengar lucu.
Dan kemudian Simba mengaum untuk yang kedua kalinya. Dan terdengar suara auman Mufasa, sehingga membuat para hiena tersebut takut. Kemudian Mufasa datang mengalahkan para hiena. Lalu Mufasa mengatakan kepada pemimpin para hiena tersebut yang bernama Senzi untuk tidak mendekati Simba lagi. Dan Senzi menjawab dia tidak akan mendekatinya lagi. Kemudian Mufasa membawa mereka pulang. Kemudian Mufasa ingin memberi pelajaran kepada Simba dan mengatakan bahwa Simba tidak patuh pada ayahnya. Tetapi dengan polosnya Simba mengatakan bahwa ia ingin berani seperti Mufasa dan mengatakan bahwa ayahnya tidak takut pada apapun. Lalu Mufasa mengatakan bahwa hari ini dia sangat takut. Ia sangat takut akan kehilangan anaknya. Dan dengan polosnya Simba menjawab ternyata sang raja bisa takut juga. Kemudian Mufasa menceritakan kepada Simba tentang raja-raja masa lalu yang akan menuntun mereka. Adegan selanjutnya ialah kedatangan Scar di markas para hiena. Ia ingin bekerja sama dengan para hiena untuk membunuh Mufasa dan berjanji akan memberikan makanan yang belum pernah mereka makan. Adegan selanjutnya, di mana Scar mengajak Simba untuk pergi ke Ngarai. Ngarai adalah sebuah lembah dan Scar mengatur siasat dengan menyuruh Simba untuk melatih aumannya untuk memberikan hadiah kepada ayahnya agar ayahnya tidak marah lagi. Kemudian, para hiena mengejar sekumpulan banteng agar sekumpulan banteng itu berlari ke arah Simba. Kemudian, Scar memberitahu Mufasa bahwa Simba dalam bahaya. Mengetahui Simba dalam bahaya, Mufasa langsung pergi menyelamatkan Simba. Kemudian, Mufasa menyelamatkan Simba dan membawanya ke pinggir tebing. Tetapi, Mufasa terdorong oleh sekumpulan banteng tersebut. Kemudian, Mufasa berhasil menyelamatkan diri dengan menaiki tebing. Lalu ketika di atas tebing, Mufasa melihat Scar dan meminta bantuannya. Akan tetapi, Scar menyakar Mufasa dan Mufasa lalu terjatuh dari atas tebing, lalu terinjak-injak oleh sekumpulan banteng. Lalu ia mati. Simba yang melihat ayahnya terjatuh dari atas tebing menghampiri ayahnya yang sudah tergeletak. Lalu Simba berteriak meminta pertolongan. Kemudian Scar datang dan memprovokasi Simba bahwa karena ialah ayahnya mati, dan menyuruh Simba untuk lari, pergi. Kemudian Scar menyuruh para hiena untuk membunuh Simba. Kemudian para hiena mengejar Simba untuk membunuhnya, hingga Simba terjatuh ke dalam jurang. Sehingga para hiena tersebut tidak dapat menemukan Simba, lalu mereka menyimpulkan bahwa Simba telah mati. Kemudian, Scar memberitahukan kematian Mufasa dan Simba, lalu ia menyatakan bahwa dirinya sebagai raja, dan dengan bantuan para hiena, para singa betina ini tidak berani melawan Scar. Simba pergi sangat jauh. Hingga akhirnya ia tertidur. Kemudian sekumpulan burung berkumpul untuk memakan Simba. Lalu, datanglah seekor babi hutan yang menerjang sekumpulan para burung tersebut, sehingga Simba dapat terselamatkan dari para burung tersebut. Seekor babi hutan tersebut bernama Pumba datang bersama temannya dengan seekor meerkat yang bernama Timon. Akan tetapi, alangkah terkejutnya mereka, ternyata yang mereka selamatkan adalah seekor singa. Lalu, Pumba mengatakan bahwa nantinya singa ini bisa dijadikan teman untuk melindunginya dan Timon. Pumba dan Timon memiliki pemikiran Hakuna Matata yang artinya jangan khawatir. Lalu, mereka mengajak Simba untuk ikut bersama mereka. Timon dan Pumba mengajari Simba untuk memakan serangga, dan akhirnya Simba pun besar. Adegan selanjutnya di mana Scar berbicara pada Sarabi untuk menjadi ratunya. Dan kemudian Scar membuat keputusan agar para hiena memakan terlebih dahulu daripada singa-singa lain.
Kita tahu bahwa hyena adalah hewan yang tidak pernah kenyang dan pastinya para singa tidak akan mendapatkan makanan. Pada malam hari, Nala mencoba pergi untuk mencari bantuan, namun penjagaan sangat ketat. Akan tetapi, Nala dibantu oleh Zazu dan akhirnya ia berhasil pergi. Pada pagi harinya, Simba dan yang lainnya mencari makan di sarang rayap. Lalu hari berganti menjadi gelap. Simba, Timon, dan Pumba sedang berbicara tentang langit yang dipenuhi bintang pada malam hari. Simba teringat oleh ayahnya dan pergi dengan alasan mencari makan. Kemudian, tanpa sengaja, bulu Simba terbang sampai kepada kera yang mengenal Simba. Lalu, kera itu mengetahui bahwa Simba masih hidup. Di tengah hutan, Pumba dan Timon sedang berjalan. Kemudian dikagetkan dengan kemunculan singa lain yang mengejar mereka untuk memangsa mereka. Hingga saat mereka terpojok, Simba menyelamatkan mereka. Ternyata singa tersebut adalah Nala. Simba yang mengetahui bahwa singa tersebut adalah Nala menjadi sangat gembira. It's me, Simba. Kemudian Simba mengajak Nala untuk berjalan-jalan melihat sekeliling. Kemudian Nala meminta Simba untuk kembali. Namun Simba menolak. Mengetahui bahwa Simba menolaknya, Nala pun kecewa kemudian kembali pulang. Di tengah hutan, Simba yang frustasi akan dirinya bertemu dengan seekor kera. Kera itu mengatakan bahwa dia mengenal Mufasa dan mengatakan bahwa Mufasa masih hidup dan juga bisa membawa Simba untuk bertemu Mufasa lagi dan menyuruh Simba untuk mengikutinya. Simba pun mengikuti kera tersebut. Lalu, kera tersebut menyuruh Simba untuk melihat ke arah air di danau. Akan tetapi, ternyata Mufasa tidak benar-benar hidup. Namun, Mufasa masih ada di dalam diri Simba. Setelah Simba sadar pada dirinya, Simba langsung berlari pulang. Di tengah perjalanan pulang, Simba bertemu dengan Nala. Kemudian ia pergi bersama-sama dengan Nala kembali pulang. Di dekat kampung halamannya, Simba dan Nala bertemu dengan Zazu. Ia juga bertemu dengan Pumba dan Timon yang datang untuk membantu. Mereka pun langsung pergi untuk melawan Scar. Sesampainya di perbatasan, banyak sekali hyena yang berjaga. Untuk mengalihkan perhatian hyena, Simba menyuruh Pumba dan Timon untuk menjadi umpan. Akhirnya, Simba pun berhasil memasuki perbatasan. Adegan selanjutnya adalah di mana Scar memaksa Sarabi, ibu dari Simba, untuk menjadi ratunya. Tetapi Sarabi menolak. Kemudian terdengar auman Simba yang menyuruh Scar untuk menjauhi ibunya. Kemudian Scar kembali mengungkit kematian Mufasa dengan menyalahkan Simba dan menyuruh Simba untuk mengakuinya. Lalu, Scar memojokkan Simba dengan kata pembunuh, sehingga Simba hampir terjatuh dari tebing. Kemudian, keadaan Simba pada saat itu mengingatkan Scar terhadap kematian Mufasa. Lalu Scar memberitahukan Simba rahasia kecilnya, bahwa ialah yang membunuh Mufasa. Mendengar hal tersebut, Simba terkaget dan marah. Lalu ia menggigit rambut Scar hingga ia berhasil naik. Kemudian terjadilah pertempuran. Di saat yang bersamaan, Pumba dan Timon berhasil kabur. Namun, mereka tidak menyadari bahwa di belakang mereka terdapat banyak hyena. Namun, bukannya kabur, Pumba pun menyerang para hyena. Akhirnya hyena tersebut lari ketakutan. Kemudian, Nala bertarung melawan Senzi, pemimpin hyena. Dan pertarungan tersebut dimenangkan oleh Nala. Dan Senzi pun terjatuh dari tebing tersebut. Dan ketika menyaksikan pemimpin mereka kalah, para hyena pun kabur ketakutan. Scar yang mengetahui bahwa mereka kalah, mencoba untuk kabur. Tetapi Simba mengejar Scar hingga ke puncak tebing. Kemudian Scar mengatakan kepada Simba bahwa hyenalah yang menyuruhnya. Namun, para hyena melihatnya.
Lalu Simba memaafkan Scar dan menyuruhnya untuk pergi, lari. Mendengar hal itu, Scar pun tidak terima. Akhirnya mereka pun bertarung. Scar pun kalah dan terjatuh dari tebing. Namun dia masih selamat. Kemudian, Hyena pun menghampiri Scar dan mengatakan bahwa Scar telah mengkhianati mereka. Lalu para hyena membunuh Scar dengan memakan Scar. Akhirnya Simba dan singa lainnya pun menang. Kemudian Simba pun menjadi raja. Tanah-tanah dan hewan-hewan pun akhirnya kembali seperti semula. Dan cerita selesai. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.